Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda di dalam ibadah online pada hari ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Mengatasi Masalah Keuangan Keluarga. Saya akan bacakan 1 Timotius 6 ayat 6-11 yang berbunyi demikian. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Saudara sekalian, Tuhan ingin agar kita memiliki keluarga yang utuh, keluarga yang cinta Tuhan, keluarga yang harmonis. Tetapi si iblis pencuri itu datang hanya untuk membunuh, merusak, membinasakan. Dia juga ingin menghancurkan keluarga kita dengan macam-macam cara. Misalnya karena terjadinya percekcokan suami dan istri. Dan dia mengompori hati kita supaya menjadi panas. Itu bisa memecah keluarga. Keluarga juga bisa hancur karena kebobrokan moral, perzinahan, perselingkuhan, dan sebagainya. Atau juga bisa disebabkan karena komunikasi yang buruk. Ada suami yang bilang pokoknya kalau ngobrol sama istri gak boleh lebih dari 9 menit. Karena menit ke-10 dan selanjutnya isinya bertengkar. Dan tentu hal semacam ini tidak Tuhan inginkan. Ya, kita harus mengatasi hal itu dengan firman Tuhan. Tapi hari ini saya secara khusus mau membahas tentang masalah di dalam keluarga yang disebabkan karena keuangan. Saudara-saudara, kita harus mewaspadai karena masalah keuangan ternyata dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga. Apa saja penyebabnya? Yang pertama, masalah keuangan bisa menghancurkan keutuhan keluarga kita bila tujuan hidup kita adalah mengejar harta. Saya ingat dalam Lukas pasal yang ke-12 ada kisah seorang kaya yang lumbungnya makin besar, usahanya makin maju, tapi Tuhan bilang kamu orang kaya yang bodoh. Kenapa dia disebut orang kaya yang bodoh? Mestinya orang kalau sudah berhasil dalam usaha, pinter. Setidaknya pinter di dalam mengelola keuangan, pinter melakukan ekspansi daripada pekerjaannya. Tetapi Yesus berkata orang ini adalah orang bodoh karena dia mengutamakan materi dan mengabaikan perkara rohani. Saudara, kita boleh saja mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari karena memang semua kita memerlukan itu. Tapi jangan bersandar pada kekayaan. Seakan-akan kekayaan adalah segala-galanya yang membuat jiwa kita merasa tenang, merasa aman. Karena harta adalah alat yang boleh digunakan, tapi bukan tujuan yang harus kita kejar dalam kehidupan. Nah saudara, pada masa kini ada banyak orang yang tanpa sadar menjadikan harta sebagai tujuan utama hidupnya. Ada lagu lama berkata begini, apa yang dicari orang? Uang. Uang, 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 siang dan malam. Carinya uang. Nah ini tentu adalah hal yang menyebabkan kita jatuh ke dalam banyak masalah. Memang kalau di gereja nyanyinya gini. Yang terutama di dalam hidup ini. Apa yang terutama? Memuliakan nama Yesus. Itu di gereja. Tapi kalau di luar gereja yang paling penting cari duit. Sebab kalau nggak ada duit, repotlah kita. Inilah yang disebut sebagai cinta materialistik. Yaitu kasih keluarga hanya diwujudkan dalam bentuk materi, dalam bentuk uang. Padahal orang membutuhkan perhatian, kata-kata yang manis, tepukan di pundak, rangkulan yang erat, dan itu membuat damai sejahtera di dalam keluarga. Jangan sampai rasa kasih kepada keluarga harus dibuktikan dengan barang yang berlimpah. Apa artinya kita memperoleh seluruh harta dunia jika jiwa kita binasa?
Jangan jadikan uang sebagai sasaran kehidupan, karena kita tidak akan pernah puas dan hidup kita sangat terbatas. Tapi mari kita jadikan Tuhan sebagai sasaran kehidupan kita. Makanya dalam 1 Timotius 6 ayat 17-19 dikatakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Saudara, kejar harta yang abadi, hidup kekal di dalam Kristus, damai sejahtera dan sukacita. Kita memang perlu uang, tapi itu bukan tujuan hidup yang paling utama. Dan kalau kita dalam keluarga sepakat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang lain, termasuk kebutuhan saudara sehari-hari, Tuhan akan sediakan bagi kita. Haleluya. Yang kedua, kenapa di dalam keluarga seringkali ada masalah? Yang kedua alasannya adalah terjadinya pertengkaran soal penggunaan uang. Nah, kalau suami istri mulai bertengkar soal penggunaan uang, itu adalah hal yang akan meresahkan karena suami istri tidak lagi kompak. Dan kalau nggak kompak, hati-hati, berkat malah jauh loh saudara. Nah, kita harus paham bahwa pernikahan sebetulnya adalah proses berpadunya dua pribadi yang berbeda menjadi satu. Kita itu kan walaupun sudah menikah, pasti beda. Pendapatnya beda, minatnya beda. Saudara, penggunaan keuangan yang tidak bisa dipahami oleh pasangannya bisa menimbulkan masalah. Makanya penggunaan uang, apalagi dalam jumlah besar ya, itu perlu dibicarakan bersama sebagai proyek keluarga. Jadi tentukan dulu keperluan apa saja yang kita harus beli demi kepentingan seluruh keluarga. Musyawarahkan dulu sehingga kita bisa menghemat keuangan yang ada dan memprioritaskan, ini yang pertama kita harus beli, ini yang kedua. Baru kalau ada sedikit uang tambahan ya bolehlah kita beli sesuatu sesuai dengan hobi kita terlebih dahulu. Dan yang paling penting berdoa dulu khususnya untuk keperluan yang membutuhkan dana yang besar. Kebutuhan-kebutuhan kita yang sedang kita usahakan jangan menyebabkan konflik dalam keluarga. Nah, yang ketiga, masalah dalam keluarga bisa terjadi kalau kita terlilit hutang besar. Hutang itu akan mengakibatkan kita khawatir, stres, marah-marah tidak karuan. Nah, apa saja sih penyebab hutang menumpuk dalam keluarga? Amsal 21 ayat 17 berkata, orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Jadi hati-hati. Kalau kita boros, kalau kita maunya happy-happy dan mengeluarkan biaya hidup dengan gaya hidup yang di atas penghasilan kita, itulah awal malapetaka yang bisa menimpa keluarga kita. Amsal 28 ayat 20 berkata, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Ayat 22, orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kerugian. Karenanya dalam setiap pengambilan keputusan, sungguh-sungguh berdoa, minta petunjuk Tuhan. Nah, faktor penyebab hutang lain adalah royal berbelanja. Banyak orang sekarang terpikat oleh iklan, lalu beli tanpa pikir panjang karena dorongan keinginan hati atau perasaan yang sesaat saja. Lalu lupa biaya rutin yang wajib dikeluarkan. Karena itu, mari kita waspada soal ini. Saya mau bilang, bila engkau tidak bisa berkata tidak kepada rayuan iklan, saudara akan bisa jadi mangsa yang empuk. Makanya kalau saudara ingin belanja sesuatu itu, coba jawab beberapa pertanyaan ini di dalam hati kita. Apa saya benar-benar butuh? Yang kedua, apa ini yang harus diprioritaskan? Yang ketiga, kalau saudara bisa tanya, apakah ini waktu yang terbaik untuk kita
membelinya. Menurut firman adalah utamakan perkara rohani yang kekal. 2 Korintus 4 ayat 18 berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, yang kita miliki itu fana, tapi apa yang kita tabur di ladang Tuhan itu kekal selama-lamanya. Dan bila mana kita taat, mengutamakan Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau saudara pegang ayat itu, percayalah Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Lewat apa saja? Lewat kerajinan ketika kita bekerja. Amsal 10 ayat 4 dan 6 berkata, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Dan kita juga bisa menerima berkat melalui doa yang dijawab. Kita bisa doa sama Tuhan, minta agar Tuhan membuka tingkap langit. Kita kerja keras, tapi kita juga mendapatkan anugerah Tuhan, maka Tuhan akan menjadi Yehova Jireh, Allah yang menyediakan kebutuhan kita. Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi ini cara pertama untuk kita mengelola keuangan secara alkitabiah. Gunakan prinsip Alkitab untuk hal tersebut. Dan yang kedua adalah kita harus memiliki hati yang merasa cukup. Itulah cara kita untuk bisa menggunakan keuangan dengan benar. Hiduplah berpadan dengan apa yang ada. Jangan panasan lihat orang lain. Hidup merasa cukup. 1 Timotius 6 ayat 6-8 berkata, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Saudara, mari kita belajar mencukupkan diri dengan berkat yang ada. Artinya kita tahu mengucap syukur untuk apapun yang Tuhan sudah titipkan di dalam kehidupan kita. Dan jangan iri, kenapa kok saya belum punya ini, belum punya itu seperti teman saya. Jangan suka panas hati lihat orang lain. Tiap orang itu punya berkatnya masing-masing, tapi juga punya pergumulannya masing-masing. Yohanes Pembaptis pernah ditanya satu kali, apa sih artinya bertobat? Dalam Lukas 3 ayat 14 dikatakan, dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Artinya, tobat itu sama dengan hidup dalam batas penghasilan saudara. Jangan besar pasak daripada tiang. Jangan lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Saudara pemasukannya 3 juta, pengeluarannya 5 juta. Lah ini tidak bertobat namanya. Tapi bertobat artinya benar-benar berusaha hidup sesuai dengan standar pemasukan kita. Bahkan kita masih bisa menabung. Ya. Ibrani 13 ayat 5, Tuhan berjanji dan berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saya percaya Tuhan bisa memenuhi segala kebutuhan hidupmu, tapi tidak memenuhi gaya hidupmu. Kebutuhan hidup itu simple, murah, tapi gaya hidup itu yang mahal, mewah. Makanya kita harus sungguh-sungguh hidup merasa cukup dengan apa yang ada. Dan Tuhan bilang, aku tidak akan meninggalkan engkau, aku akan memberkati engkau. Ini doa saya. Kalau hari ini saudara sedang memiliki masalah dalam hal keuangan dan bahkan membuat keluargamu menjadi ribut, dengarkan firman Tuhan ini. Kalau perlu engkau ulang, mendengarkan firman Tuhan ini, mengikuti petunjuk-petunjuk firman. Dan waktu engkau melakukannya, firman akan membawa kita pada jalan yang benar, jalan yang lurus, dan engkau akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan.